Ya pemirsa, pertanyaannya lantas siapa dalang dibalik beredarnya video surat suara tercoblos di Malaysia? Sudah bergabung secara daring ada Mbak Eva Sundari, juru bicara Timnas Amin. Ada Pak Wihadi sebagai juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mas Heru Muzaki, Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, dan juga anggota Bawaslu ada Mas Puadi. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Wihadi dulu karena ini TKN yang kemudian menggelar konferensi pers dan menyampaikan ada dugaan kecurangan ini. Jadi bukti-bukti apa yang sudah dimiliki TKN setelah mengendus ada dugaan kecurangan ini, Pak Wihadi? Jadi memang bukti-bukti yang ada di kami itu adalah bukti-bukti yang sebenarnya sudah terverifikasi dan kita melihat rekaman-rekaman yang sudah jelas mengenai masalah adanya pencoblosan paslon nomor 3, dan juga sebelumnya ini juga sudah ada terverifikasi juga adanya surat-surat yang sudah dicoblos yang dikirimkan justru di alamat satu di kantong yang itu ditemukan oleh kantor pos Malaysia pada itu di satu alamat. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu bukti yang nyata bahwa kecurangan yang terjadi di Malaysia ini adalah sudah terstruktur dan masif, dan saya kira ini tentu keterlibatan daripada para pihak yang terjadi ini tidak mungkin tidak dilakukan, karena kita melihat bahwa kalau tidak ada satu aparat yang terlibat di dalam itu tidak mungkin ini bisa dilaksanakan, karena kita melihat juga di sini ternyata informasi yang kami dengar bahwa banyak juga ternyata nama-nama yang ada dalam DPT yang di Malaysia itu yang sudah pulang ke Indonesia. Jadi pekerja-pekerja migran itu juga sudah pulang ke Indonesia. Jadi saya kira di sini perlu Bawaslu mengambil langkah-langkah minimal adalah memverifikasi dulu pelanggaran-pelanggaran itu dan juga melakukan verifikasi ulang terhadap DPT dan juga bila perlu kita menghentikan proses daripada pencoblosan atau pemilu yang akan dilakukan di Malaysia. Jadi untuk sementara tidak ada pengiriman di alamat-alamat yang ada di Malaysia. Jadi harus ada penghentian dulu. Jadi jangan karena diverifikasi terus kemudian masih berjalan terus untuk pengiriman tersebut. Jadi ini tidak bisa kita diamkan saja, tetapi karena kecurangan di pemilu di Malaysia ini tidak hanya sekarang, yang lalu-lalu pun juga muncul skandal-skandal mengenai masalah suara-suara yang ada di Malaysia. Ini perlu ada perhatian khusus dan perlu adanya suatu tindakan yang secepatnya dari Bawaslu untuk masalah kecurangan ini. Baik, Mas Puadi, mungkin bisa menjawab Mas Puadi. Yang pertama tadi yang dipertanyakan adalah kemungkinan adanya oknum petugas yang berperan di sini. Apakah mungkin itu terjadi? Yang kedua adalah soal DPT yang tidak sesuai. Bagaimana pengawasan dari Bawaslu terkait dengan DPT di pemilih luar negeri yang ternyata sudah banyak yang pulang ternyata ke Indonesia, artinya tidak bisa memilih di luar negeri. Ya, baik, terima kasih. Terhadap dugaan pelanggaran berupa surat suara tercoblos oleh salah satu paslon, hasil penelusuran pengawas pemilu menemukan memang terdapat surat suara tercoblos di Puchong, wilayah Selangor ya. Nah, tim Bawaslu yang diturunkan secara kebetulan memang sudah 3 hari ini ada tim kita Bawaslu dan secara kebetulan ada di Kuala Lumpur ya. Ini melakukan identifikasi terhadap pos kode yang berasal dari video. Ini ada pos kode 47300 dengan pos kode yang berasal dari pos Puchong. Kemudian juga ada pos kode 50400, pos kode 47300 merupakan juga pos kode untuk DPT pos wilayah Selangor. Okay. Sementara pos kode 50400 merupakan pos kode untuk DPT wilayah WP Kuala Lumpur. Nah, kalau dilihat dari video yang viral, ini diduga memang surat suaranya bertuliskan pos Malaysia. Namun memang belum dipastikan mengingat masih dalam proses penelusuran
Panwas Negeri Kuala Lumpur juga pada hari Rabu ini ya 7 Februari akan meminta keterangan. Mas Podi, berarti Bawaslu sudah atau belum menemukan surat suara yang sudah tercoblos ini? Ya, saya sampaikan bahwa kalau dilihat dari video yang viral, dugaannya memang surat suara bertuliskan Pos Malaysia. Oke. Namun belum dipastikan mengingat masih dalam proses penelusuran. Untuk itu Panwas Luar Negeri Kuala Lumpur hari ini ya hari Rabu sudah berangkat. Tadi dimintai keterangan pihak pos bersama dengan PPLN dan Gakumdu. Nah, sebelum menjadi viral video dugaan pencoblosan surat suara tersebut, memang Panwas Pemilu di Kuala Lumpur ya telah bergerak melakukan koordinasi dengan pihak PPLN Kuala Lumpur. Pada saat yang sama juga terdapat memang tim kita bersama unsur Gakumdu yang ditugaskan ke Kuala Lumpur untuk bersama dengan Atpol ya KBRI Malaysia melakukan penelusuran secara bersama-sama. Kami masih menunggu laporan dari tim yang diturunkan karena kami masih mencari informasi terkait siapa pelakunya, kemudian kalau tempat yang sudah diidentifikasi. Demikian. Iya, mungkin bisa dijelaskan tadi seperti pertanyaan saya Mas Puadi, ini kalau ada dugaan ada oknum petugas yang berperan di sini, sebenarnya alur pengawasan untuk pemilu di luar negeri itu seperti apa? Dan peran Bawaslu seperti apa di situ Mas Puadi? Iya, sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu sesuai dengan prosedur yang akan ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu telah melakukan penelusuran guna menggali kebenaran peristiwa tersebut. Nah, sekaligus menemukan siapa pelakunya. Kemudian hasil penelusuran ini akan kami jadikan temuan untuk diproses lebih lanjut dengan dugaan tindak pidana pemilu. Untuk sementara kami menduga telah terjadi pelanggaran ya. Ini baru dugaan ya, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 532 Undang-Undang Pemilu. Nah, ini nanti hasil penelusuran itu yang akan dituangkan dalam LHP, laporan hasil pengawasan, apakah nanti masuk ke dalam dugaan tindak pidana pemilu. Jika memang nanti dalam prosesnya ya dalam hasil penelusurannya bukti-buktinya cukup kuat ya dijadikan temuan, barulah nanti sebagaimana diatur di ketentuan pasal 486 polisi dan jaksa untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut. Oke, berarti masih diverifikasi karena ini masih dugaan. Lantas bagaimana Mas Heru, paslon atau TPN Ganjar Mahfud menjawab tudingan ini? Karena kalau dalam video yang beredar yang dicoblos adalah 03. Ya, terima kasih. Jadi pada saat video itu viral, kebetulan kami sedang ada di Bawaslu. Jadi tim hukum TPN Ganjar Mahfud itu sedang ada pertemuan dengan Ketua Bawaslu pada tanggal 6 Februari. Dan pada saat itu kami menyampaikan temuan kami terhadap beberapa pelanggaran-pelanggaran pemilu. Di dalam pertemuan tersebut, Pak Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu juga menyampaikan bahwa ada video viral mengenai surat suara yang tercoblos nomor 3 gitu ya di Malaysia. Dan pada saat itu juga kami sampaikan bahwa kami minta Bawaslu untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini. Dan kalau dari TPN, apakah kita sudah jelas ya, kita tidak hitam, kita tidak abu-abu, kita hitam atau putih, makanya kita minta Bawaslu untuk mengusut tuntas hal ini. Kemudian selanjutnya bahwa kami juga belum mau berspekulasi ya, maksudnya tadi ya sebagaimana disampaikan Pak Puadi bahwa memang tim Bawaslu sedang melakukan penelusuran dan itu kita hormati dan kita apresiasi sekali. Dan sebaiknya kita tidak berspekulasi terlalu dini sebelum ada fakta-fakta yang ditemukan oleh Bawaslu tersebut, gitu. Ya, karena selama ini kan juga 03 termasuk 01 juga sangat kencang, kemudian mengkritisi ada dugaan kecurangan dan ternyata saat ini beredar video ini. Bagaimana kemudian meyakinkan publik bahwa 03 tidak terkait dengan video yang beredar ini, Mas Heru? Ya, pertama faktanya dulu. Ini faktanya aja masih belum diverifikasi secara formal ya oleh Bawaslu. Jadi
kita menunggu fakta itu dulu. Jadi makanya kita jangan dulu berspekulasi terlalu dini, karena fakta dan rangkaian informasinya ini supaya dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan kami jelas dan tegas. Kami tidak ingin juga pemilu ini dinodai dengan berbagai pelanggaran, dan kalau dari kami itu sangat tegas bahwa kami mendukung langkah-langkah Bawaslu dan seluruh pihak terkait yang akan menindaklanjuti berbagai bentuk kecurangan pada pemilu ini. Jadi kami sangat mendukung upaya-upaya untuk menuntaskan dan mengusut penuh segala bentuk kecurangan dalam pemilu 2024. Baik, Mbak Eva, kalau Timnas Amin seperti apa menanggapi dugaan kecurangan yang viral di media sosial ini? Ya, tentu ya, cawapres kami, Caimin sudah menyatakan ingin kasus ini dituntaskan, dan kita tentu mendukung penelusuran dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Tetapi sebagai informasi, sebetulnya kecurangan ini membuat kita makin sedih ya, tidak hanya di dalam negeri kecurangan-kecurangan berlangsung, tapi juga ternyata di luar negeri. Dan saya berpengalaman ya, ketika menjadi tim pada saat itu, memang kecurangan itu sangat mungkin dilakukan, terutama di wilayah di mana WNI kita itu berada di dalam satu apartemen. Karena kami mendapatkan video juga yang pada periode yang lalu ya, bagaimana semua surat yang harusnya didistribusikan kepada pemilih itu dicegat oleh sekelompok orang gitu, dan dilakukan hal yang sama. Jadi ketika saya melihat video ini, saya batin, aduh terulang lagi. Artinya antisipasi terhadap semua pelanggaran-pelanggaran yang terulang periodik setiap pemilu terutama di Malaysia itu bukan modus yang baru gitu. Tapi tentu saya sangat kami ya tim Paslon 1 sangat berharap bahwa Bawaslu serius untuk melakukan penelitiannya dan menemukan siapa pelaku yang merusak dari proses pemilu kita kali ini. Mbak Eva, pertanyaan saya sama tadi dengan yang saya sampaikan kepada Mas Heru, karena 01 juga termasuk yang cukup keras, kemudian mengkritisi jangan sampai ada kecurangan dalam pemilu. Tapi dalam video yang beredar ini juga ada kemudian tampak seperti surat suara pemilihan partai yang kemudian partai yang dicoblos ini ada dalam jajaran Timnas Amin. Bagaimana Mbak Eva meyakinkan publik bahwa 01 sama juga tidak terlibat? Karena ya tentu beda ya, suatu pelanggaran kecurangan yang dilakukan oleh kekuatan negara tentu beda dengan pelanggaran ataupun juga kecurangan yang dilakukan oleh sipil. Nah, saya melihatnya kalau oleh negara tentu TSM ya. Kalau untuk sipil itu tentu karena keterbatasan geografis yang saya dulu paham ya, sehingga memungkinkan beberapa pihak sipil ya, belum negara ya, itu untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Dan kalau saya melihat yang sangat rawan di antara titik-titik di luar negeri itu ya memang Malaysia, karena memang mohon maaf ya, pencatatannya, data TKN atau PMI saja kan semeraut ya, sehingga memungkinkan dari data itu sendiri menjadi tidak valid atau tidak reliable datanya, sehingga memungkinkan kecurangan itu dilakukan. Tapi siapapun pelaku dari pelanggaran harus diusut, dan kemudian pelakunya ya harus ketangkep ya, jangan jadi temuan di sosmed kemudian tidak sampai bisa menjangkau siapa pelakunya begitu. Mas Podi, jadi sanksi seperti apa yang kemudian bisa diberikan jika nanti sudah ditemukan siapa dalang dibalik beredarnya video yang sudah viral di media sosial ini, Mas Podi? Ya, tadi saya sampaikan untuk sementara kan kami hanya menduga dulu ya telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan di Undang-Undang 7 itu sebagaimana diatur di ketentuan pasal 532 Undang-Undang Pemilu. Jadi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan juga peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Ini di undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta. Itu kalau
kalau nanti misalkan dalam proses penelusurannya diduga ada dugaan pelanggaran, tentunya sebagaimana diatur di ketentuan pasal 486, kami Bawaslu sama dengan kepolisian dan kejaksaan, termasuk juga secara kebetulan memang kita sudah membentuk Gakumdu di luar negeri. Nanti ada langkah-langkah apabila memang peristiwa tersebut terjadi adanya dugaan pelanggaran pidana. Namun ya tetap kita sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang, Bawaslu telah melakukan penelusuran. Jadi guna menggali kebenaran peristiwa tersebut, sekaligus juga menemukan nanti siapa pelakunya. Kemudian baru nanti apa yang tadi saya sampaikan dari hasil penelusuran ini dituangkan dalam LHP, laporan hasil pengawasan. Jadi sambil nanti kita tunggu ya. Mas Puadi, tapi butuh berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Karena kita tinggal 6 hari menjelang pemilu dan kita perlu meyakinkan publik bahwa pemilu kita ini tentunya tetap punya integritas. Ya, kalau di undang-undang memang terkait dan berkaitan tentang penanganan pelanggaran, kita mengenal istilah 7+7. Jadi kita bisa melihat 7 hari ya. Kemudian ketika dibutuhkan keterangan tambahan 7 hari. Jadi sambil kita melihat dulu ya, hari ini secara kebetulan tim kami sedang melakukan proses penelusuran. Oke. TKN Pak Wihadit juga ikut untuk mencoba membantu mencari bukti dengan mengirim tim pencari fakta, betul ya Pak Wihadit? Apakah sudah berangkat? Iya, ini sedang kita persiapkan di sana. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Mbak Eva tadi mengenai masalah kecurangan yang diseakan-akan ini kecurangan sipil. Kalau saya melihatnya ini sudah terstruktur, Mbak. Karena yang namanya surat suara itu dikirim itu pasti atas yang ada di atas militer atau atas intelijen, atas polisi, itu semuanya pasti tahu permasalahan pengiriman surat ini. Dan kalau kita melihat yang namanya daftar pemilih itu tidak serta-merta bisa dikirim ke alamat pemilik apabila tidak ada konfirmasi perpindahan daripada DPT. Ini kan tata cara daripada pencoblosan luar negeri. Mungkin Pak Wardi juga paham mengenai masalah perpindahan itu. Artinya kalau ini dicoblos oleh seseorang, berarti tidak ada surat-surat ini adalah surat-surat yang seharusnya memang tidak akan terkirim. Karena apa? Karena orang-orang itu tidak akan memberikan konfirmasi karena orangnya sudah di Malaysia lagi. Nah ini saya kira duta besar ini pasti terlibat dalam hal ini. Jadi apa yang disampaikan oleh duta besar Malaysia tadi, duta besar Indonesia di Malaysia mengatakan tidak terverifikasi dan segala macam, itu sebenarnya ya dia tahu sebenarnya. Nggak mungkin kalau nggak tahu. Saya kira kalau memang seperti itu copot saja itu duta besarnya. Ya ini nanti tim mencari fakta kita juga akan berangkat. Ya kita akan membantu Bawaslu ke sana, tapi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah terstruktur, mulai dari awal terkirim itu sudah tahu jumlah berapa yang dikirim surat suara itu. Jadi saya kira Stefani ini masalah yang cukup serius, karena selama ini kita yang selalu dituduh curang, tapi justru pada saat ini kami sendirilah yang memberikan adanya suatu bukti bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh paslon lain yang mencoblos paslon lain gitu kan, walaupun mungkin itu tidak secara resmi, tetapi kan sudah jelas ada oknum-oknum yang memang membantu kecurangan itu. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu hal yang serius dan kita ingin mengakhiri kecurangan-kecurangan di Malaysia ini jangan terus berlarut-larut, setiap kali akan terjadi seperti ini. Mbak Eva, singkat saja, tadi disebut Pak Wihadi ini tidak mungkin hal yang sederhana, bukan hanya melibatkan sipil, pasti ini ya ada oknum-oknum pejabat bahkan yang kemudian terlibat dan terstruktur. Ya, saya kan mendasarkan pada pengalaman saya dulu ya. Saya juga kemudian singkat saja, Mbak Eva. Tim investigasi ke Malaysia dan ternyata pelakunya itu adalah teman-teman yang
tinggal di dalam satu apartemen dan itu tidak didistribusikan ke seluruh kamar-kamarnya itu. Jadi dicegat di situ coblos sendiri gitu. Dan memang tidak terbukti ada duta besar ataupun kedubes enggak. Tapi akhirnya ya udah nggak usah diproses. Jadi menurut saya walaupun ada rumus 7+7 tadi, menurut saya hasil dari penghitungan itu ya di hold dulu sampai kemudian keputusan siapa pelakunya dan kemudian ya memang ini hasil yang tidak legal ya Mbak ya, tidak legal, tidak legitimate karena dilakukan di satu orang yang jangan dihitung menurut saya. Iya, Mas Heru. Iya. Nggak begitu, bentar Mbak, saya nggak begitu. Oke, singkat saja. Pengiriman surat, ya segini, pengiriman surat suara itu tidak akan dikirimkan ke alamat kalau yang namanya pemilih itu memberikan verifikasi, memberikan konfirmasi kepada kedutaan bahwa dia ada di alamat tersebut. Itu tidak akan dikirim. Jadi saya memprediksi bahwa ini surat-surat yang memang tidak bertuan karena ada namanya awal tapi tidak mengkonfirmasi bahwa dia ada di Malaysia. Jadi ini sebenarnya surat-surat lebih. Itu yang terkonfirmasi. Artinya ini jelas bahwa ini pasti melibatkan aparat-aparat yang ada di kedutaan. Kalau dari saya dulu, bahkan surat suara itu nyebar di beberapa pasar. Ini gimana kok bisa seperti itu? Jadi memang kontrol dari KPU ya, mohon maaf ya, pengiriman ke sana itu harus betul-betul terverifikasi. Jadi sekali lagi ini berulang terus kalau di kasus Malaysia ya. Jadi mungkin di masa mendatang Malaysia harus ada special treatment lah dari KPU untuk berkaitan dengan surat suara. Oke, Mas Heru, ini karena kemudian paslon Anda yang kemudian dalam video tersebut yang dicoblos, mungkin ada upaya tersendiri dari TPN Ganjar Mahfud untuk juga ikut mengungkap kalau memang terjadi dugaan kecurangan ini? Ya, jadi saya memang mendukung tadi pernyataan dari Mbak Eva ya, bahwa memang untuk negara-negara yang memang sudah berulang beberapa pemilu termasuk Malaysia, itu harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat gitu, dan ditempatkan mungkin ekstra resource, ekstra sumber daya di situ untuk bisa mengawasi seluruh jalannya pemilu supaya berjalan dengan lancar. Kemudian kalau kami dari TPN Ganjar Mahfud, kami itu sudah jelas bahwa kami mendukung pengusutan atau penelusuran oleh pihak Bawaslu agar kecurangan-kecurangan seperti ini atau dugaan kecurangan ini tidak terjadi lagi. Termasuk akan mengungkap siapa pelakunya. Ikut mengungkap dalang dibalik video yang beredar viral di media sosial ini, Mas Heru? Ya, kami siap kooperatif. Kami siap kooperatif dan Bawaslu juga bahkan kami juga datang ke Bawaslu, kami yang datang ke Bawaslu, dan kami minta Bawaslu usut Pak, gitu. Jadi kalau diminta oleh Bawaslu, kami siap juga untuk kooperatif, pastinya. Baik, kita tunggu komitmen dari wujud komitmen dari masing-masing paslon untuk kemudian kita bisa menjalankan pemilu yang berintegritas. Terima kasih Mas Heru, Mbak Eva, Pak Wihadi, dan juga Mas Puadi atas waktunya bersama Bersatu Kawal Pemilu. Salam sehat.